Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Abu Abdirrahman. Saya dari kelompok 8. Saya ingin presentasi mengenai tugas yang berjudul Analisis Perancangan Jaringan 4G Microcell 1800 MHz di jalur busway koridor 12, yaitu Pluit Tanjung Priok. Adapun NIM saya yaitu 201011135. Yang pertama ada pendahuluan. Jalur busway Transjakarta menghubungkan setiap tempat yang ada di Jakarta, di mana setiap jalur busway ditentukan oleh pemerintah provinsi. Busway dirancang sebagai transportasi massal mendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Adapun jalur busway dengan kuat sinyal yang rendah dan tidak mendapatkan layanan teknologi LTE, sehingga menjadikan sebuah permasalahan terhadap kenyamanan pengguna smartphone atau mobile untuk mengakses layanan LTE ketika berada pada jalur busway di koridor 12, yaitu Pluit Tanjung Priok. Penggunaan bandwidth frekuensi yang sama antar sel tetangga dapat menyebabkan terjadinya inter-cell interference, yaitu ICI, pada sel edge. Salah satu metode mengatasi interferensi yaitu dengan pendekatan teknik bandwidth partition antara sel tetangga, seperti skema frekuensi Reus dengan faktor M, Reus M, yang dapat memperkecil interferensi pada sel edge. Kemudian ada metode yang pertama yaitu planning by coverage. Planning by coverage adalah sebuah metode pendekatan untuk memperkirakan jumlah set yang dibutuhkan berdasarkan luasan area. Pada metode ini akan memperkirakan maksimum load path loss, yaitu MAPL, di mana pelemahan sinyal antara antena UE dan anode B. Pelemahan sinyal dapat dilihat dari sisi uplink dan downlink. Perhitungan ini digunakan untuk memperkirakan maksimum redaman yang diperbolehkan antara perangkat UE dan anode B. Dalam melakukan path loss yang dikehendaki kemudian digunakan dalam melakukan perhitungan radius sel hexagonal radius pada persamaan model propagasi. Yang kedua ada planning by capacity. Perencanaan berdasarkan kapasitas untuk memperkirakan sumber daya. Base station dilihat dari kebutuhan layanan jaringan yang digunakan. Dalam penelitian ini layanan yang digunakan berupa VoIP, Voice over Internet Protocol, kemudian ada real-time gaming, streaming media, IMS signaling, dan browsing dan emailing. Terakhir ada metodenya bandwidth partition atau frekuensi Reus. Frekuensi Reus adalah sebuah konsep penggunaan bandwidth frekuensi yang sama dalam sel radio pemancar di sebuah area geografis tertentu yang dipisahkan oleh jarak interferensinya, sehingga dapat memperkecil inter-cell interference pada sel edge. Alur penelitian. Yang pertama ada studi literatur, mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian terkait teknologi LTE, planning by coverage, planning by capacity, bandwidth partition, dan teknik perancangan jaringan. Yang kedua, penentuan parameter memilih lokasi, yaitu jalur busway koridor 12 dari Pluit sampai Tanjung Priok. Frekuensinya yaitu 1800 MHz untuk downlink, bandwidth-nya 20 MHz, dan parameter utama seperti RSRP, SINR, dan throughput. Yang ketiga, perhitungan link budget, menentukan batas cakupan sel, radius sel, dan kebutuhan set berdasarkan perhitungan daya sinyal dan interferensi. Yang keempat, penentuan jumlah set berdasarkan kualitas cakupan jaringan untuk hasil optimal. Selanjutnya ada parameter pengujian. Parameter yang diuji meliputi yang pertama ada signal level, tingkat kekuatan sinyal yang diterima di perangkat pengguna menunjukkan luas cakupan jaringan. Yang kedua ada RSRP, kekuatan sinyal referensi. Semakin tinggi RSRP menunjukkan kekuatan sinyal yang lebih baik. Yang ketiga ada SINR, yaitu signal to interface dan noise ration, menggunakan kualitas sinyal yang diinginkan dan gangguan kebisingan yang tidak diinginkan. Yang keempat ada throughput, laju transfer data pada downlink menunjukkan kapasitas channel radio dan kemampuan jaringan dalam mengakomodasi data pengguna. Hasil dari penelitian ini dapat nilai main RSRP pada jalur halte Pluit Penjaringan, Gedung Panjang Museum Fathahillah, Kemayoran Landasan Pacu Timur sampai Danau Agung dan Sunter SMP 140, kemudian Sunter Karya sebesar minus 87,90 dBm, minus 85,32 dBm, minus 87,2 dBm, dan minus 88,61 dBm. Sedangkan nilai SINR pada jalur Sunter SMP 140, Sunter Karya, Sunter Boulevard Barat, Kelapa Gading dengan menggunakan teknik bandwidth partition memiliki nilai MER rata-rata sebesar 30,12 dBm dan standar deviasi sebesar 12 dB.
Dibandingkan dengan nilai SINR pada jalur Sunter SMP 140, Sunter Karya, Sunter Boulevard Barat, Sunter Kelapa Gading, tanpa menggunakan bandwidth partition memiliki nilai MEAN rata-rata 18,5 dB dan standar deviasi sebesar 11,28 dB. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis perancangan jaringan 4G LTE microcell 1800 mHz di jalur busway koridor 12 Tanjung Priok dengan menggunakan teknik bandwidth partition, frekuensi range dengan faktor M sama dengan 2 dan 3 menggunakan pendekatan RSRP dan SINR. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kualitas jaringan LTE, maka parameter RSRP dan SINR harus diperhatikan, terutama pada jalur busway Transjakarta Koridor 12, yaitu Pluit Tanjung Priok. Yang kedua, pada Koridor 12 Pluit Tanjung Priok, untuk memperbaiki RSRP pada jalur Pluit, Penjaringan, Gedung Panjang, Museum Fathahillah, Kemayoran Landasan Pacu Timur, Danau Agung, dan Sunter SMP 140, Sunter Karya dapat melakukan penambahan mikrosel dengan lokasi set dan konfigurasi sel. Yang ketiga, pengukuran nilai MEAN RSRP setelah perencanaan mikrosel pada jalur halte, Pluit Penjaringan, Gedung Panjang Museum Fathahillah, Kemayoran Landasan Pacu Timur, Danau Agung, dan Sunter SMP 142, Sunter Karya sebesar minus 87,93 dBm, minus 85,32 dBm, minus 87,2 dBm, dan minus 88,61 dBm. Untuk yang keempat, bandwidth partition dapat digunakan untuk mengurangi intercell interferensi, di mana didapat hasil SINR pada rute Sunter SMP 140, Sunter Karya, Sunter Boulevard Barat, Sunter Kelapa Gading dengan MEAN sebesar 30,12 dB dan standar deviasi sebesar 12 dB. Sedangkan tanpa menggunakan bandwidth partition, didapatkan hasil SINR dengan MEAN sebesar 18,5 dB dan standar deviasi sebesar 11,28 dB. Pada jalur halte Sunter Karya, Sunter Boulevard Barat perlu dilakukan optimasi dikarenakan jumlah set dalam perhitungan berjumlah 1, di mana masih belum bisa mencakup jalur tersebut. Untuk memenuhi area cakupan teknologi LTE pada jalur halte ini maka dibutuhkan 3 site. Adapun lokasi site dan konfigurasi sel. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.